Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya adalah CGP Angkatan 9. Saya mengajar di SMKN 3 Tangerang, Banten. Kali ini, izinkan saya untuk menyajikan atau mempresentasikan salah satu tugas saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah teman-teman hebat, sebelum saya membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi lebih jauh, di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu terkait dengan komponen pembahasan saya. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Yang kemudian tiga jenis diferensiasi. Kemudian juga saya akan membahas tentang bagaimana keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi, ya, itu kira-kira ada di mana. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan saya yang pertama tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang khusus untuk merespon kebutuhan belajar yang beragam dari para murid. Jadi pendekatan ini mengakui bahwa setiap murid itu memiliki keunikan dalam kesiapan belajarnya, minatnya, kemudian potensinya, dan juga gaya belajarnya. Dan di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat tiga jenis diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Jadi guru mengadaptasi konten materi agar relevan dengan tingkat pemahaman dan minat belajar masing-masing murid. Dan jenis diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan juga pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Jadi, guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, memberikan pertanyaan pemandu, mengelompokkan murid secara fleksibel untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Dan jenis diferensiasi yang terakhir atau yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang mana diferensiasi produk ini berkaitan dengan penilaian murid yang mencerminkan pemahaman dan juga penerapan materi pembelajaran secara kreatif dan bervariasi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini tercermin dalam kenyamanan murid selama proses belajar. Kemudian peningkatan keterampilan baik itu hard skill maupun soft skill serta kemampuan murid untuk merefleksikan diri dan mengukur perkembangan belajarnya. Jadi penting bagi guru untuk memahami bahwa setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi guru memiliki tanggung jawab untuk membimbing murid agar dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan prestasi yang dimilikinya. Dan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif, guru perlu melakukan persiapan yang matang. Hal ini melibatkan penetapan tujuan pembelajaran yang jelas,
kemudian pemahaman mendalam mengenai kebutuhan belajar murid, serta pemilihan strategi dan alat penilaian yang tepat, serta perencanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu murid. Jadi selain itu, lingkungan belajar yang kondusif juga memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pertumbuhan, dan juga adil bagi semua murid, serta membangun komunitas belajar yang saling menghargai. Jadi dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga guru membimbing murid untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan regulasi diri. Dengan demikian, melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi belajar yang optimal sesuai dengan potensinya. Baiklah teman-teman, sudah sampai saatnya saya sampai dengan kesimpulan. Jadi dalam kesimpulannya, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman kebutuhan belajar murid. Jadi pendekatan ini mengakui keunikan setiap murid dalam kesiapan belajar, minat, potensi, dan juga gaya belajarnya. Jadi dengan diferensiasi konten, proses, dan produk, pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan individu murid. Jadi keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tercermin dalam kenyamanan murid, peningkatan keterampilan dan kemampuan mereka untuk merefleksikan dan mengukur perkembangan belajar. Jadi peran guru yang memahami kebutuhan murid, persiapan yang matang, serta lingkungan belajar yang kondusif menjadi kunci dalam implementasi pendekatan ini. Dengan demikian, setiap murid memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi belajar yang optimal sambil mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan juga regulasi diri mereka. Baiklah Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan konsennya yang telah menyaksikan video ini, dan tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator saya, yaitu Ibu Jamila Kabirwan SPDMM, dan juga pengajar praktik saya Ibu Ika Siswati SPD. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu dalam mengarahkan, membimbing, dan membina saya menjadi pahala Bapak dan Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.